Edi, Oke, thank you. Nah. Oke, 1, 2, 3. Happy Sunday semuanya. Ya, nggak usah diulang-ulang, pasti juga sama aja gitu suaranya. Oke. Fis, gimana Fis? Tapi sebelum mulai, mereka mau diapain lu nih? Sebelum mulai, kita bakal milih 2 orang nih buat cerita dikit lah. Cewek sama cowok sih. Boleh. Kamu pilih deh, mau siapa deh? Ayo, mencara. Aku milih siapa ya? Saya milih... Ayo, boleh bangkit berdiri. Nama Michelle, kabar baik. Kesibukan minggu ini? Kuliah. Oke, Michelle, semangat ya kuliahnya ya. Oke, aku mau nyari siapa aja kali. Ini aja nih yang paling depan deh. Hai Ci Alinda. Ayo bangkit berdiri. Gak apa, ini kan peraturan kita ya. Alinda setengah cowok ya. Oh, ayo berdiri Al. Al, gimana sih Al kesibukan minggu ini? Lagi ada kesibukan apa aja gitu? Yang paling sibuk kuliah sama kerja aja sih. gimana? Capek banget gak? Wah, capek sekali, Bos. Oke. Thank you Alinda. Yuk kita semangatin Alinda, tepuk tangan yuk. Semangat ya Al. Aduh, aku juga minggu ini agak capek banget gitu ya. Iya, kita sama Al, kerja, kuliah, terus pingsan gitu ya. Oke. Gak pingsan dong. Oke, tapi sebelumnya kita juga mau cerita nih Fis, kita minggu ini ada ngapain aja gitu ya. Kamu dulu ngapain nih minggu ini? Fokus dulu aja deh. Kamu dulu deh, kan aku baru ngomong gitu. Minggu ini kesibukan saya... Alhamdulillah baru dapat kerja. Yeay. Yeay. Gimana rasanya hari pertama? Rasanya... biasa aja. Biasa aja ya. Oke, thank you Fis sharingnya. Kalau aku minggu-minggu ini lumayan, aku jujur tertekan sih buat Liturgos hari ini ya, karena persiapinnya tuh kurang banget gitu. Soalnya udah dari pagi kerja, malam lanjut kuliah gitu ya, udah tinggal sisa pingsan doang sih, untungnya pingsan hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau sama-sama beribadah hari ini. Tapi sebelumnya aku mau kenalin hari ini pelayannya ada siapa. Ada aku sendiri, Anius. Kamu siapa? Saya Elvis. Oke. Hai. Di sini ada Kenisha sebagai singer kita. Yeay. Ada Yoel. Ada Mitzi. Yeay. Sama tolong yang terakhir ini ada yang baru nih, fresh di KR, muka-muka koko ganteng nih. Boleh kasih tepuk tangan buat Nelson. Ya. Ini tim pemusik kita hari ini ya. Oke teman-teman, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa
mau sekali lagi muji Tuhan kita. Kita bilang, Tuhan kau ajaib sekali. Kebesaran-Mu dan tak terlanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Ya, kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Ya, silakan duduk lagi teman-teman. Ya, teman-teman, tadi kita udah sharing minggu-minggu ini gimana ya. Ada yang capek banget, ada yang mau pingsan. Aku sih yang mau pingsan sih, nggak ada yang mau pingsan sih, cuma aku lebay sendiri kali ya. Ya teman-teman, tapi kita merasa kalau banyak banget nih masalah di hidup kita. Banyak banget masalah yang menghampiri kita. Entah itu masalah keluarga, ekonomi, asmara, dan yang lainnya. Tapi Tuhan juga mengizinkan masalah itu bisa terjadi teman-teman. Tapi apakah saat masalah itu saat teman-teman sedang dilanda masalah dan teman-teman stres banget gitu ya, apakah teman-teman semuanya itu datang ke Tuhan gitu? Kita seringkali merasa jauh sama Tuhan karena kita dibatasi oleh dosa ya. Kita merasa, wah, gue baru banget ngelakuin dosa ini, gue habis nonton video porno, mau ke gereja aja dimales gitu, merasa nggak suci gitu ya. Kita akhirnya merasa jauh dan merasa nggak layak buat ketemu Tuhan. Tapi Tuhan yang selalu megang tangan kita teman-teman. Tuhan yang selalu menyertai kita di tengah badai-badai yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan boleh mengizinkan setiap permasalahan yang terjadi agar kita boleh senantiasa terus taat dan juga terus mengandalkan Tuhan. Yuk teman-teman, kita ingat kebaikan Tuhan selalu. Kita memberikan whole heart kita, seluruh hati kita, seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Whole heart.
stand, I surrender, I need you now. Oh, my heart, now and forever, my soul cries out. Once I was broken, but you loved my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Your grace holds me now. Teman-teman, baik dari kita sering ngelakuin kesalahan, entah itu sengaja atau nggak sengaja, entah secara sadar atau nggak sadar gitu. Contohnya mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita sering membuli teman, ngomong kasar. Tapi teman-teman nyadar gak sih itu menyakiti hati Tuhan? Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk mengakui dosa-dosa kita selama ini di hadapan Tuhan. Sambil singar boleh menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, selamat pagi. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan diri kami Tuhan. Kami mengakui setiap dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami selalu mengulangi dosa-dosa yang sama Tuhan. Walaupun melalui setiap firman Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami selalu mengulangi dosa itu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus membimbing kami Tuhan, agar kami boleh menjadi remaja yang boleh terus hanya taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri. Kita mau sama-sama bacain berita anugerah kita. Udah muncul ayatnya? Ya, aku bakal bacain ayat ini untuk teman-teman semua dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya teman-teman, amin banget ya. Aku mau ajak teman-teman buat percaya sama Tuhan, karena Tuhan sendiri yang udah memelihara kita sampai akhir hidup kita. Aku mau ajak teman-teman juga untuk memberikan kasih-kasih yang Tuhan sudah berikan kepada sekeliling teman-teman dengan membuat hati seperti ini ke sekeliling teman-teman. Ya. Oke, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Ya, teman-teman, ku persilakan duduk lagi. Oke teman-teman, hari ini kita bakal dengerin firman Tuhan dengan tema mengapa surga dan neraka ada. Awalnya saya dengar tema ini kayak bingung gitu. Saya sempat mikir kayak, iya kenapa surga sama neraka tuh ada gitu. Saya kan kita nggak pernah kesana kan. Iya, atau enggak kenapa nggak surga, neraka, Grand Indonesia gitu ya? Iya, bisa gitu, Kenapa cuma kan. dikasih 2 pilihan doang gitu ya? Dan surga neraka kan setahu kita kayak surga tuh adem, neraka tuh panas gitu.
kenapa harus ada adem dan panas. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ko Adrianus, kita bakal nyanyiin lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kepada Pak Adrianus. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami puja sampai kepada akhir kehidupan kami. Itu yang menjadi harapan kami, doa kami. Dan kiranya kepada Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih itu, kami datang hari ini dan memohon hikmat agar Engkau memberikan kepada kami juga pemahaman untuk sama-sama mendiskusikan satu hal yang penting, yaitu mengenai surga dan neraka. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Keren. Terima kasih kepada tim ibadah. Ya, dan semua, selamat pagi. Keren. Pertama salam kenal ya, nama saya Adrianus Yosia, jadi biasa saya dipanggil Yosia.
Lalu saya kawannya ini ya, Kakak William. Oh, tadi nyata Kakak William Andreas, ya, gitu ya. Jadi saya adik tingkatnya ini ya, Kak William, dan terima kasih ya untuk memberikan kepada saya kesempatan untuk membawakan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Dan pada saat ini kita akan sama-sama memikirkan sebenarnya. Ya betul ya, tadi Well kan bilang juga ya, kenapa ada pertanyaan ini? Betul, saya juga kepikir, ya kenapa ya, betul. Kayak pertanyaan yang sebenarnya sulit ya. Dan jujur, nanti saya akan cerita di bagian akhir, sebenarnya pertanyaan ini tuh agak apa ya, daunting gitu ya. Atau waktu saya seumur kalian, percaya atau nggak percaya, pertanyaan ini tuh bagi saya tuh, ini pertanyaan yang mengerikan ya. Kan ada yang merasa bahwa pertanyaan ini mengerikan? Ada? Ada? Iya betul, berarti kalian tidak sendiri ya. Kita bersama-sama menggumulkan ini sebenarnya. Dan bagi saya pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi semua orang Kristen sebenarnya, betul ya? Coba kalian kalau ada kesempatan tanya papa mama, misalnya kakek nenek, wah gitu ya, paman bibi, semua ditanya ya. Menurut kalian apa sih? Mengapa harus ada surga dan neraka? Wah ini pertanyaan yang mengganggu juga sebenarnya. Nah karena itu pada hari ini kita akan memikirkan ini, tapi, nah ini disclaimer dulu ya di awal ya. Saya tidak bilang bahwa begitu selesai katakanlah kita merenungkan firman pada hari ini begitu ya. Ini pertanyaan yang selesai terjawab, tidak ya. Harapan saya adalah pada saat ini kita jadi mulai melihat begini. Bahwa ada surga dan neraka begitu ya, katakanlah gitu. Kalaupun itu ada, katakanlah kalau itu ada, lalu dampaknya apa buat saya gitu. Kira-kira gitu ya. Ini akan sama-sama kita pikirkan, jadi pertanyaan yang penting yang akan sama-sama kita gumulkan. Nah, dan pertanyaan itu sebenarnya terangkum di sini ya. Dan untuk mencapai pertanyaan itu sebenarnya kita akan sama-sama merenungkan 3 pertanyaan sebelumnya, gitu. Jadi ini kayak logika pikirnya ya. Jadi ya kalian tahu seorang teolog namanya Karl Rahner, pernah dengar? Rahner bilang katanya bisa bertanya itu kasih karunia katanya. Wah, jadi kita berenung 4 pertanyaan gitu ya. Kasih karunia banyak. Bercanda, garing ya. Ya. Saya akan mulai dengan ini. Nah, ayatnya nanti saya akan di bagian akhir. Tapi ada yang pernah nonton film ini nggak? Film-film ini? Ada? Resident Evil. Wah, kalian kurang bergaul. Yang atas ini? Pulse, pernah? Tidak? Tidak? Kalian kurang gaul. Saya tuh pecinta film horor ya. Jadi kalian percaya, saya sama istri saya setiap malam tuh kadang-kadang nonton film horor yuk, gitu ya. Senang, jadi kita cariin film horor satu-satu kita tontonin begitu. Tapi yang menarik bagi saya ini cuma sebagian film yang saya tonton. Jadi maksudnya film ini bagi saya menarik dan berbicara tentang afterlife. Kalian tahu afterlife, kehidupan setelah kematian. Film-film ini tuh menggambarkan itu. Yang pertama The Pulse, udah nonton ya? Jadi ceritanya The Pulse ini orang-orang mati ceritanya, gitu ya. Dia tuh kembali hidup lewat ini saluran internet. Wah, ini menarik ya, idenya liar sekali ya. Jadi 3 bagian ya, jadi intinya tamatnya di Pulse 3 itu, wah ini apa spoiler ya. Terakhirnya udah nggak ada listrik, nggak ada apa gitu, kembali ke zaman batu ceritanya gitu ya. Tapi poinnya di yang ini dan termasuk film yang ini ya, dia kayak versi Asianya begitu ya, Asia Timurnya begitu. Tapi poinnya dalam 3 hal yang atas ini adalah bagaimana kehidupan yang nanti, kehidupan setelah kematian tuh hadir lewat koneksi internet. Itu idenya, oke ya. Lalu yang kedua, yaitu yang afterlife itu juga masalah kehidupan setelah kematian. Jadi ceritanya ada sekelompok ilmuwan begitu. Lalu mereka itu mau coba menghidupkan kembali yang mati begitu. Nah ternyata setelah dihidupkan, wah afterlife itu merongrong gitu intinya gitu ya. Ya singkatnya gitu, sama Sixth Sense, ada yang mau nonton? Wah ini juga film legendaris ya, keren. Ini juga ceritanya bagaimana hantu dalam tanda petik ya, ada gitu. Dan yang terakhir zombie ya, zombie itu sebenarnya apa ya? Jadi nonton film zombie gitu ya. Tapi ide zombie itu sebenarnya ada kemiripan dengan yang lain, yaitu bagaimana dunia orang mati itu hadir dalam realita saat ini. Nangkap ya? Nah jadi yang saya tampilin di sini bukan film hantu gitu ya, bukan. Tapi ide yang sebenarnya saya pengen bilang, dalam katakanlah film-film populer saat ini, bagaimana yang mati bisa hadir di dalam dunia yang hidup, itu menjadi satu topik yang menarik. Gitu ya. Dan ini bisa saya tambahin daftarnya. Gitu ya. Ini kajian populer lah, misalnya begitu ya.
Wah, ya kapan-kapan kita bisa nonton bareng ya, seru loh. Nah, lalu yang berikutnya, apa boleh di next? Yang saya pengen tunjukin juga, ya wait, terima kasih, bisa nggak? Oh bisa. Nah, ini buku baru teman-teman ya. Ada yang pernah dengar namanya Bart Ehrman? Ada? Nggak dengar, nggak apa-apa. Tapi ceritanya dia tuh ateis ceritanya, gitu ya. Nah di buku yang baru ini, 2021 ini, dia pengen bilang sebenarnya kisah surga dan neraka tuh nggak unik, gitu ya. Ini poinnya ya, saya nggak mau peduli dia terakhirnya kemana. Tapi yang bagi saya menarik ketika lihat buku ini, dia tuh kayak mendaftar, gitu ya. Jadi kayak kajian-kajian dokumen kuno. Kalian tahu nggak? Iliad, Odyssey, tahu? Kalian baca apa aja sih? Bercanda. Kalian tahu film Troy? Tahu film Troy? Tahu? Cyclops and lalu Odysseus, pernah dengar? Pernah? Itu semua diambil dari Iliad and Odyssey-nya Homer, gitu ya. Itu jadi cerita kayak novel kuno lah di itu ya, di apa itu? Kebudayaan Yunani gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu Plato, pernah dengar? Filsuf besar ya. Orang yang biasanya masuk ke hukum misalnya, betul ya? Ya pokoknya masuk filsafat pasti tahu Plato, betul ya? Nah, dalam dialognya Phaedo gitu ya. Ternyata Plato pun membahas tentang dunia kematian, gitu. Itu ya. Lalu misalnya Epic of Gilgamesh, pernah dengar? Ini dokumen kuno sekali. Ceritanya sejaman dengan, katakanlah kalau kita lihat kisah penciptaan kita, Kejadian 1. Epic of Gilgamesh itu sejaman lah, kira-kira gitu ya. Sejaman. Dan Epic Gilgamesh itu salah satu kisahnya adalah perjalanan tentang dunia kematian. Gitu, oke ya. Mungkin kalian berpikir ya, kenapa harus bahas ini, betul ya? Tahan dulu sebentar ya, sebentar. Nah terakhir Makabe, tahu Makabe? Tahu? Keren. Yang Katolik, atau kalian pernah lihat Deuterokanonika punya Katolik, tengahnya ada sejarahnya orang Israel, Makabe, begitu ya. 1-2 Makabe. Salah satu poin yang penting dari kitab Makabe adalah bagaimana ada kebangkitan orang mati, gitu ya. Bahwa maksudnya setelah kehidupan yang sekarang, ada kehidupan yang nanti. Nah poin saya pengen bilang dari dua hal ini, begitu ya, adalah sense, begitu ya. Berbicara tentang dunia orang mati atau dunia setelah dunia orang hidup, itu bukan cuma bicara tentang kekristenan, tapi itu sense dari manusia menurut saya. Bisa nangkep maksudnya ya? Pertama, yang tadi ya, yang awal kan populer sekali, betul ya? Film-film itu kan populer. Tapi kalau kita lacak, ini dokumen kuno semua nih, dokumen. Jadi kalau misalnya saya mau bilang dari sekarang sampai dulu gitu ya, problem tentang apa, what next gitu kan ya. Setelah kehidupan sekarang itu jadi pertanyaan besar. Gitu ya. Nah, tambahan yang terakhir yang saya pengen bilang, nah ini agak sedikit teknis, sorry ya. Orang Yahudi itu punya cara pandangnya begini kira-kira. Jadi lihat ya, yang ini nih. Ada ini Sheol ya. Jadi orang Yahudi pada zaman itu, mereka tuh membayangkan dunia itu kayak kebagi 3, gitu ya. Surga, dunia, sama Sheol, dunia orang mati. Nah, dan sebenarnya konsep ini yang bakal dilanjutin ke PB. Jadi kalau kita ngomong dunia zaman Yesus, gitu ya. Lalu katakanlah kita mau ngomong dunia rasul-rasul, gitu. Paradigmanya tuh begini. Jadi ada dunia orang mati, gitu ya. Nah, sampai titik ini, pertanyaannya ini kan, apakah ada suatu dunia setelah kematian gitu kan? Saya mau bilang secara sense, gitu ya. Sejarah dunia ini secara sense, secara intuitif orang berusaha mendefinisikannya. Oke? Sampai sini dulu. Clear ya? Clear ya? Jadi yang menggumulkan tentang dunia orang mati bukan cuma kita, gitu. Oke ya? Nah, mari kita melihat ke ini dia ya. Ini kesimpulan yang saya buat. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, lalu misalnya katakanlah kita nggak unik pemikiran itu gitu ya. Nah kalau gitu pertanyaannya kira-kira sebagai seorang Kristen, kira-kira apa yang Alkitab katakan tentang dunia orang mati? Nah ini kan gitu ya, logikanya gitu. Nah saya akan semacam survei ya, jadi 3 pertanyaan awal ini memang agak teknis, oke ya. Jadi kalau kalian merasa bingung-bingung nggak apa-apa, lupakan aja gitu ya. Udah lihat, lupakan nggak apa-apa, gitu ya. Ini agak teknis, jadi tolong bersabar dengan saya ya. Poin terakhir yang saya pengen tuju dari 3 pertanyaan ini adalah yang terakhir ini. Tapi yang awal ini memang agak teknis, jadi tolong bertahan ya. Bisa ya? Wah kalian luar biasa. Pasti anak remaja GKI. Gitu ya, apa sih garing? Oke, nah ini ya.
Nah, bicara tentang neraka, kalau kalian coba cari di seluruh Alkitab, jadi neraka itu Hades, gitu ya. Hades itu keluarnya cuma di Perjanjian Baru, gitu. Di Perjanjian Lama ada Sheol, dunia orang mati, tapi kita fokus di Perjanjian Baru aja, gitu ya. Dan yang menarik, kalau kita cari kata neraka, coba buka Eastword, buka Alkitab ya, keluar ini, ada sekitar 14. Kalian langsung mau ngecek ya. Coba cek kata neraka ya. Keluar ini. Oke? Dan ini lihat ya, kitab-kitab yang keluarinnya itu cuma Matius, Markus, Lukas. Terus ini ada ini James ya, Yakobus, dan terakhir Petrus ya. Oke, coba cek, benar, coba cek deh. Nah, yang menarik, yang bagi saya ya, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, konsep neraka sebagai penghukuman, jadi afterlife itu ya, minimal ada 2 gitu kalau di Alkitab bilangnya ya. Ada neraka, satu lagi surga. Tapi, nah saya mau lanjutin. Ini ya, neraka tempat yang mengerikan, kalau kalian survei di situ begitu ya, ada api yang menyala-nyala. Neraka adalah tempat bagi orang yang tidak saleh. Ya, kalian coba cek aja di situ ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya, bagaimana atau si orang itu setelah di neraka diapain begitu ya, itu nggak pernah jelas. Coba kalian cek. Nah, kisah-kisah yang bagi saya ada yang merujuk ke sana cukup membahas, tapi begitu ya, tapi dalam kisah itu pun nggak ada kejelasan mau diapain. Contohnya ini ya, gambar yang di sini. Ini gambarnya kisah Lazarus sama orang kaya. Ada yang tahu kisah itu? Tahu? Wih, keren. Sekolah minggunya keren. Jadi ceritanya dalam kisah itu kan si Lazarus itu mati ya kan? Mati di pangku Abraham, begitu kan? Ada orang kaya di neraka, gitu kan? Nah itu kisahnya gitu, itu kan bahas surga neraka. Tapi di situ nggak terlalu jelas si orang kaya itu diapain. Pokoknya menderita aja, betul nggak? Betul ya? Yang kedua, ini saya ngambil dari internet ya. Ini gambaran tentang neraka itu salah satu yang dekat itu dari Wahyu. Kalau kalian coba baca, tahu Wahyu ya? Ayo Wahyu perjanjian apa? Gitu ya. Jadi ceritanya kalau kita baca Wahyu itu kan penyimbolan ya, itu juga menarik sekali. Tapi di bagian akhir kitab Wahyu, sekitar Wahyu 20-an, itu ceritanya tuh ada Gog Magog ya. Jadi ini juga menarik ya, melihat sastra apokaliptik ini ya. Dan kalau kalian lihat Resident Evil tuh ya, Wahyu banget. Apa gitu ya, keren ya. Jadi ceritanya setelah iblis itu dikalahin, dicemplungin tuh ke lautan api yang menyala-nyala katanya. Gitu ya. Dicemplungin, plung, gitu ya. Tapi sekali lagi, bahkan dalam problem itu gitu ya, dalam katakanlah setelah dimasukin ke neraka, nggak pernah jelas di neraka itu mau diapain. Nah apa ya? Sekali lagi gitu ya. Nah ini juga, nah terus yang menarik juga yang berkaitan dengan neraka itu adalah surga itu ya, terakhirnya ada tahta penghakiman. Jadi kalau kita baca Wahyu, di terakhirnya itu ada penghakiman begitu. Pokoknya yang saleh itu masuk neraka, yang saleh masuk neraka, yang saleh masuk surga, yang nggak saleh masuk neraka. Tapi sekali lagi nggak pernah jelas di neraka itu mau diapain. Nah makanya sampai titik ini saya pengen kita coba memikirkan ya. Kalian pernah lihat nggak film-film tentang neraka segala macam gitu ya? Gambarannya jadi beda jauh, betul nggak? Betul ya? Nah, saya juga senang ya lihat film-film begitu ya. Wih, menarik juga ya gambarannya ya. Nah sekarang pertanyaannya, gambaran populer tentang neraka pada saat ini, tempat penyiksaannya. Jadi sekali lagi nih, neraka tempat penghukuman, oke, betul ya? Itu ada pembedaan, betul. Tapi neraka tempat penyiksaan, tunggu dulu, gitu. Oke? Ini yang jadi misterinya, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gambaran populer yang kita dapatkan tentang neraka itu dari mana? Nah salah satunya menurut saya ini. Ada yang tahu buku ini? Kalian baca apa sih selama ini? Enggak, bercanda ya, bercanda. Iya, ini namanya orang teologi kan baca gitu. Jadi kalian bisa googling, itu namanya Dante ya. Dante itu salah satu monk ya. Dia kayak rahib begitu setahu saya, tapi cross check ya. Saya nggak terlalu detail juga. Tapi dia itu bikin 3 volume lah. Dia kayak bikin semacam puisi tentang 3 tempat. Yang pertama Inferno, neraka, oke. Kedua tuh purgatori. Jadi memang ini agak dekat dengan yang Katolik, purgatori, tempat penyucian. Dan terakhir itu paradiso, surga. Nah dia bikin kayak itu ya. Nah di setiap tempatnya itu panjang dia bikin puisinya. Ini puisinya panjang gitu ya. Nah dia bikin kayak detil-detil. Misalnya orang yang katakanlah mencuri itu diapain misalnya gitu ya.
melacur, diapain, dia bikin detil-detilnya gitu. Tapi poinnya bagi saya ketika bicara tentang Dante ini ya, Dante, dan nanti kalau kalian cari di internet, penyiksaan yang tambahannya itu biasanya tradisi belakangan, kalau kalian perhatikan. Misalnya kalau kalian lihat surat-surat bapak-bapak gereja, misalnya di Katolik, Dante ini medieval ya, hitungannya. Penyiksaan itu belakangan, gitu. Oke ya? Nah jadi poinnya yang saya pengen bilang, mari kita memikirkan ulang konsepsi kita tentang neraka ya. Neraka itu tempat penghukuman akhir, betul, tapi tempat penyiksaan, tunggu dulu. Gitu oke ya? Nah tapi di sini juga saya nggak mengklaim, loh berarti ini salah dong, ya kita nggak tahu gitu kan. Tadi kan Well juga bilang ya, satu-satunya yang bisa bilang kesaksian tentang neraka adalah orang yang pernah datang ke neraka, ya gitu ya. Ya kan? Loh, tapi gimana? Ada orang yang mengklaim dia pernah ke neraka, misalnya gitu. Ya itu kita nggak tahu ya. For sure, kita nggak tahu. Jadi nangkep ya, idenya ya. Jadi secara intrinsik, atau kita bagi saya secara intrinsik kebudayaan itu mencoba mendefinisikan afterlife. Nah Kristen itu memberikan versinya, surga neraka gitu. Dia tempat penghukuman, nah begitu ya. Tapi tempat penyiksaan belum tahu, gitu ya. Itu tuh idenya sampai saat ini ya, masih teknis. Oh ya kalau tertarik juga bisa lihat ya. Salah satu hal yang menarik dari Dante ini Limbo of the Fathers. Wah itu juga konsep yang menarik, tapi lewatlah. Gitu ya. Nah dari sini, nah ini bagian yang ketiga, masih teknis, tolong bersabar ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, mengapa perlu ada surga dan neraka? Betul ya? Jadi tadi kita udah membahas ya, secara intrinsik ada, Kristen belikan ini. Nah, kalian pernah terpikir ini enggak? Jadi, mengapa ada surga dan neraka? Saya kasih tanda perlu belakangnya. Kenapa perlu ada surga dan neraka? Pernah kepikir enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah? Nah, coba simpen jawabannya ya. Nah, saya nggak bilang bahwa jawaban saya paling benar, gini ya, tapi coba kita sambil berdiskusi ya, walaupun satu arah ya, begitu. Berdiskusi satu arah, ya aneh ya. Nggak, dengarkan aja gitu ya. Nanti kalau kita mau diskusi setelah khotbah kita bisa diskusi banyak ya. Nah menurut saya salah satu alasannya adalah karena ada banyak ketidakadilan dalam dunia ini. Kalian tahu nggak peristiwa ini? Ada yang tahu? Tahu? Ada yang minimal tahu setengahnya? Ada? Ada? Coba com. Ada yang tahu setengahnya? Ada? Wah, kalian kurang baca sejarah ini. Wah, enggak ya. Yang pertama ini Hotel Rwanda, ini film. Tapi ini film dari kisah nyata ya. Tentu sekali bumbu Hollywoodnya ada, biasa ya kan. Tapi dia memang ada pembunuhan di Afrika sana, itu di Rwanda ya. Kalian tahu Rwanda? Tahu ya? Kalian nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi dia satu bagian di negara di Afrika sana. Dan kayaknya tahun 2000-an deh, itu ada namanya genosida ya. Jadi ada namanya suku Tutsi, suku Hutu rasanya. Jadi bedanya Tutsi sama Hutu itu katanya cuma di hidung apa ya. Jadi mereka tuh tipis sekali bedanya. Tapi orang Hutu itu membunuh banyak sekali suku Tutsi gitu pada waktu itu. Oke ya, ininya genosida lah. Terus yang ini The Killing Fields ini dia kayak dokumenter ya. Kalian tahu Khmer Merah? Pernah dengar? Ada yang ngangguk? Tahu ya Khmer Merah? Tahu? Kalian baca apa ya? Bercanda ya. Tapi Khmer Merah itu Kamboja ya. Itu ceritanya peristiwa pembunuhan berdarah lah di Kamboja ya. Dan itu banyak sekali yang meninggal. Dan misalnya ini, American Genocide ini, siapa yang pertama kali mendaratkan kaki di benua Amerika? Tahu? Columbus, betul ya? Tapi Columbus ketemu siapa? Indian. Nah, see the point gitu ya. Tapi ini jadi kajian sekarang ya, historis. Kalau kalian cek di Amerika Serikat sana, genocide ya, pembunuhan terhadap suku Indian. Jadi negara Amerika itu berdiri, gue nggak jelekin negara Amerika ya, bukan. Tapi itu berdiri tuh karena darah loh, itu ada pembunuhan banyak, genocide. Jadi sekarang itu mereka lagi berusaha untuk kayak, apa ya, redeem gitu ya, kayak mencoba memperbaiki lah begitu ya keadaan. Tapi udah terjadi tuh ratusan tahun misalnya. Lalu misalnya ini, yang sebelah sini, saya nggak mau bahas masalah politik, tapi ini kasus-kasus G30 SPKI, kalian tahu? Jadi ini problemnya bukan masalah politik, tapi memang ada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, gitu ya. Ini poinnya bagi saya ini di situ poinnya. Lalu misalnya ini Australia, ya gitu ya. Ada yang mau kausi, ada yang suka kausi. Kemarin saya baru ikut konferensi Uncommon Good misalnya,
Nah itu salah satu yang dibahas tuh masalah aborigin ya. Dan sama kasusnya orang-orang Australia yang dulu pindah migrasi ke katakanlah ke Australia. Ada kasus genosida suku juga aborigin. Lalu misalnya yang terakhir ini, nah ini ya, kalian tahu Muara Angke di Jakarta, tahu? Itu juga ada peristiwa bersejarah loh buat orang Tionghoa. Muara Angke, ini bukunya ya. Ini buku penting ini ternyata, gitu ya. Nah terakhir ini, Nanking. Coba kalian cek Google, The Rape of Nanking. Coba cek, sampai jadi film juga tuh, gitu ya. Itu kekejaman brutal waktu Jepang jajah China, gitu ya. Wah itu pemerkosaan tuh di Nanking itu, pembunuhan. Terakhir ini Nazi, betul, Hitler. Dan terakhir tahu ini tentang apa? Apartheid, tahu? Keren, jenius. Wah, itu ya. Apartheid itu di mana terjadinya? Afrika Selatan, betul ya? Dan baru-baru ini kok selesainya, ya kan? Nelson Mandela ya. Sejarah pembunuhan ini, siapa yang salah? Pelakunya dihukum nggak? Ada yang dihukum, misalnya yang Nazi itu ya, jenderal-jenderalnya dihukum, ada yang enggak. Ya kan? Dan ini kalian bayangin ya, span ini yang saya tulis ini, atau saya gambar ini baru 400 tahunan kira-kira. Pernah terbayang nggak pembunuhan dilakukan sama bangsa Mongol misalnya? Tahu? Kan pernah dengar ceritanya, Kubilai Khan dan kawan-kawan itu? Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Setiap perang yang terjadi, kejahatan perang sepanjang abad dan sepanjang zaman, mulai dari Yunani misalnya begitu ya, bahkan sampai di Alkitab sini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi korban, kita menuntut keadilan nggak? Keadilan tuh di siapa jatuhnya? Makanya kadang-kadang saya suka berpikir salah satunya ya, hilang ya. Jadi salah satunya yang membuat saya berpikir, kenapa ya harus ada neraka ya? Mungkin salah satunya adalah keadilan itu sendiri. Kepada siapa korban itu bisa mengadu selain kepada Sang Pencipta? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul ya? Tapi sekali lagi, kalian nggak harus, kalau misalnya kalian rasa, saya nggak mau beli ini gitu ya, saya rasa ini idenya nggak sesuai, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi ya, kalian bisa sambil memikirkan alternatif lain. Lalu yang kedua, sekarang pertanyaan berikutnya yang saya pikir, kenapa ya harus ada neraka ya? Kenapa perlu ada neraka? Ini ya mungkin ya. Nah makanya neraka itu kaitannya dengan masa penghakiman akhir ya. Jadi bayangin, saya nggak tahu detailnya bagaimana, begitu. Tapi pada masa akhir nanti, kita akan dihakimi, gitu ya. Dan menurut saya, bicara tentang masalah keadilan tadi, keadilan perang, keadilan terhadap kejahatan yang pernah ada, menurut saya, neraka itu perlu. Gitu ya. Nah berikutnya adalah ini. Nah ini ya, ini dua buku yang bagi saya menarik ya. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada yang sudah baca? Ada yang pernah baca? Pernah? Wah kalian nih baca apa aja sih? Gitu ya. Jadi yang pertama di buku Case for Faith ini ya, di wawancara ke-5 atau ke-6 seingat saya. Dia wawancara J.P. Moreland. J.P. Moreland itu salah satu apologis kayaknya ya sekarang ya. Ya bisa setuju bisa enggak dengan dia. Tapi yang menarik itu dia di wawancara itu, dia bilang begini, kenapa harus ada neraka? Kok Tuhan kok kayak jahat ya? J.P. Moreland itu bilang salah satunya gini, sebagai pengingat dosa itu hukumannya fatal. Jadi kenapa perlu ada neraka? Supaya kita ingat, dosa itu fatal loh hukumannya. Nah nanti kita akan lihat, kita elaborasi lebih jauh ya, kenapa bisa begini. Yang kedua, nah Lewis di Mark Christianity itu dia bilang, memang sebenarnya neraka itu pilihan sebenarnya. Nanti kita elaborasi lebih jauh ya, tapi ide kira-kira begini. Nah makanya yang terakhir yang saya pengen bilang, nah ini dia, katakanlah betul gitu ya, kayak tadi pembunuhan itu memang harus dihakimi misalnya, perlu ada begitu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang menyisa begini loh, kan dosa mereka finite ya, betul nggak? Maksudnya kan terbatas kan, mereka kan ngelakuin dosa itu katakanlah ya dalam satu waktu tertentu ya, betul ya? Kok hukumannya kekal sih, betul nggak? Terus misalnya kayak, kenapa Allah nggak izinin aja manusia semuanya masuk surga, ya kan? Ya nggak? Pernah kepikir gitu nggak? Kenapa sih harus ada neraka gitu ya? Kenapa Allah tidak menghilangkan dosa gitu kan? Ini kan pertanyaan yang kait-kait dengan sana ya. Nah, kalau kalian tanya ini sama saya akan bilang saya nggak tahu ya. Gitu. Ini pertanyaan sisanya gitu. Saya juga berpikir, iya kenapa ya? Saya tahu dia perlu, tapi kenapa nggak dihilangkan gitu ya? Itu pertanyaannya. Nah, saya akan ceritanya dari sini. Ini gambar ini tuh gambar Abraham yang terima 3 orang di Kejadian 18. Tahu cerita itu ya? Tahu ya?
Nah lalu ceritanya kan setelah itu kan ke Sodom tuh, ke Sodom ya. Jadi ceritanya salah satu orang itu, nah banyak yang bilang itu Tritunggal, tapi itu itu tafsiran ya. Nah salah satu orang itu yang adalah katakanlah teofania Allah ya, berjalan bersama Abraham gitu ya, berdua. Lalu si Abraham itu kayak bargaining ya, jadi dia kayak ngomong sama Tuhan itu, Tuhan boleh nggak jangan hukum Sodom, misalnya gitu kan. Boleh nggak kalau misalnya ada 50 orang aja di sana yang baik, jangan dihukum deh gitu kan. Kalau ada 10 dia bargaining tuh. Nah yang menarik ya, di satu bagian ini Abraham bilang begini, jauhlah kiranya demikian daripadamu katanya si Allah ini, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dia bilang gitu. Nah waktu saya memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin satu jawaban yang bagi saya bisa mewakili ya. Dalam arti gini, pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak kita tahu, ya mungkin nanti kalian bisa ketemu jawabannya begitu. Tapi minimal pertanyaan ini memberikan kepada kita tuh satu wawasan gini loh. Ya udah mari kita percaya Tuhan aja lah ya. Gitu. Toh dia Allah yang adil, dia juga Allah yang baik, dia Allah juga yang berhikmat begitu kan. Misalnya kayak tadi ya, kok cuman dosanya sebagian waktu misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba hukuman kekal. Kita kan nggak pernah tahu seluruh kehidupan dia, betul nggak? Siapa yang bisa menimbang beratnya seseorang? Siapa yang bisa menimbang seseorang ini layak atau tidak? Ya bagi saya mungkin Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Karena itu bagi saya bukan pertanyaan ini nggak boleh ditanyakan, bukan. Pertanyakanlah. Tapi sambil bertanya ini, yakinlah kepada Allah kita yang adil, baik, dan bijaksana itu. Oke ya? Jadi sekali lagi, saya nggak bilang bahwa ini pertanyaannya tidak layak, enggak, ini layak sekali. Dan saya sampai sekarang kalau ditanya, saya masih bergumul juga. Ada nggak jawabannya? Ya ada, tapi memuaskan nggak? Nggak selalu gitu ya. Dalam pencarian teologi saya pikir, iya ya apa ya, bagaimana ya? Kok bisa ya? Tapi terlepas daripada itu, mari kita mempercayai Allah kita. Bahwa dia adalah yang bijak dan baik. Gitu ya. Nah ini bagian teknisnya. Gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu dunia kematian setelah ini intrinsik ya. Ada tuh. Semua kebudayaan mempertanyakan itu. Yang kedua versi Kristen, neraka itu adalah tempat penghukuman, tapi bukan penyiksaan. Begitu tuh beda ya. Beda idenya. Dan yang terakhir adalah perlunya ada neraka. Nah sekarang pertanyaan terakhir adalah, apa relevansinya buat saya, betul nggak? Ya kan, kalian tahu lagu Chrisye? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Wah itu lagu itu menarik juga ya kadangnya secara filosofinya gitu. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau memang ternyata katakanlah kita tahu itu semua, terus dampaknya buat kita apa? Itu kan pertanyaannya, betul ya? Nah ini nggak teknis ya, nggak teknis. Ini ceritanya nama teolognya Jürgen Moltmann, gitu ya. Oh, saya banyak pakai teolog ya. Tapi ini menarik ya, dua buku yang terakhir ini, saya nggak akan detail, tapi ceritanya gini, Moltmann ini punya konsep yang menarik tentang dosa, gitu ya. Menurut kalian dosa itu apa? Moral ya, biasanya moral kan ya, wah saya buat satu yang jahat misalnya gitu. Tapi Moltmann itu menarik, idenya tuh begini, dia bilang, mari kita melihat dosa itu sebagai, sekali lagi ini bukan satu-satu yang benar ya, ada banyak cara, tapi yang saya pakai dia karena menarik. Nah Moltmann ini bilang, dosa itu ketika Allah itu absen, dia bilang. Ya ada paradoks ya, tapi maksudnya dia dosa itu ketika Allah absen. Jadi misalnya contoh kayak pembunuhan-pembunuhan tadi ya, yang kayak tadi Nanking Massacre segala macam itu ya, Nanking Rape segala macam. Kejahatan yang begitu brutal itu adalah satu keadaan dalam tanda petik ketika seakan-akan Allah itu absen. Nangkap ya idenya gitu. Nah yang menarik, Moltmann itu juga menarik itu lebih jauh ya. Nah kayak tadi, jadi akhirnya bagi Moltmann, dunia ini jatuh dalam dosa. Betul ya? Berarti ada keadaan bagi Moltmann, idenya dia, walaupun sekali lagi, ini paradoks ya, maksudnya, Allah kan hadir di mana aja, kok bisa nggak ada? Tapi maksud dia tuh keadaan di mana nggak ada gitu, seakan-akan nggak ada gitu ya. Nah makanya kalau kita melihat kayak pembunuhan gitu ya, atau kalian waktu dibully pernah ngerasa nggak gitu? Pernah dibully? Ada yang pernah misalnya? Ada yang ngerasa sendirian ya kan? Kenapa seorang tidak ada yang mengerti saya misalnya? Kok ada kejahatan yang begitu mengerikan gitu ya? Begitu banal ya, atau istilah banal nggak? Banal gitu ya. Kok orang-orang kayak nggak ada yang peduli gitu ya? Ada kejahatan yang terjadi, tapi kok kayak diam gitu. Di mana Allah gitu kan? The silence of God gitu. Nah jadi Moltmann tuh mau bilang keadaan itu tuh kayak semacam dosa begitu ya. Tanda petik begitu.
Nah lalu kekuatan dosa itu menggenggam dunia lalu keputusasaan, kekerasan, ketidakadilan. Jadi kayak tadi ya korban perang misalnya. Kalau kita dijahatin orang gitu kan jadi korban. Itu kayak digenggam gitu ya oleh kekuatan dosa begitu. Itu imajinasi yang Moltmann ya. Nah yang menarik Moltmann itu terakhirnya dia bilang gini. Kekristenan itu justru dipanggil untuk menyatakan karya Allah konfrontasi ini. Nah maksudnya? Jadi misalnya sebagai contoh gini ya. Misalnya kayak tadi, apa yang kita lakukan ketika kita melihat ketidakadilan? Gak usah itu ya, gak usah jawab, tapi pikir coba. Misalnya dalam kasus saya nggak akan cerita apa yang saya lakukan. Misalnya saya pernah lihat teman saya dipukulin di depan saya, misalnya ini contoh misalnya kan, apa yang kita lakukan? Gitu ya, gak usah dijawab, coba pikirkan. Lalu yang kedua misalnya, dosa itu selalu dilakukan di ruang terbuka atau ruang tertutup? Misalnya ya, nah ini gue contoh nih. Misalnya dulu saya pernah terikat pornografi ya, sampai sekarang juga tetap bergumul dengan itu. Tapi dalam arti gini, saya ingat dulu kalau saya mau nonton yang bokep-bokep, pasti saya masuk ke tempat yang sepi ya, betul nggak? Ada nggak yang buka bokepan di luar? Gue nonton bokep nih gitu, itu misalnya cowok ya. Atau misalnya kalau kita mau iri hati misalnya. Ada nggak kita misalnya waktu iri hati sama temen ya, kita ngomong, haha kayak di film-film gitu, pernah lihat sinetron-sinetron Indo nggak? Hahaha, akan kuhancurkan dia. Oh, bisa gitu ya. Itu, waduh itu ya, itu bagi saya tuh nonton video tuh, wah itu apa ya, mind blowing ya. Ada yang kayak gitu ya, gitu ya. Tapi ada nggak? Enggak kan? Semua di ruang yang tersembunyi, betul ya. Berarti apa? Sekali lagi imajinasi Moltmann ini ngena sebenarnya. Dosa, ketika kita berdosa, itu adalah ruang di mana kita itu tidak mau Allah hadir loh sebenarnya. Nah makanya di sini ketika bicara tentang dosa, begitu itu adalah kita tuh sebenarnya pengen menolak Allah dari kehidupan kita, iya kan? Kalau Allah memang mau kita berbuat yang benar, dosa itu tanda petik artinya kita menolak berbuat yang benar, misalnya gitu kan? Nah makanya bagi Moltmann dikatakan orang Kristen dipanggil itu justru untuk melawan itu. Nah makanya kenapa kita harus hidup kudus, hidup suci, begitu kan? Karena melawan itu, gitu loh. Kenapa kita harus menyatakan keadilan, kebenaran? Karena memang kita dipanggil untuk itu. Moltmann mau bilang gitu. Nah yang menarik di sini, sekarang tahu tokoh-tokoh ini enggak? Tahu nggak? Nggak. Lu pada baca apa aja sih? Ini Yap Tian Hin. Ini kayak seingat saya GKI Perniagaan atau apa ya? Kayak ini, coba cek deh. Ini orang GKI ini, Yap Tian Hin. Ini. Tahu nggak? Tahu LBH? LBH, tahu nggak? Lembaga Bantuan Hukum, tahu nggak? Lembaga Bantuan Hukum, tahu? Yap Tian ini pendirinya. Dan konon, kalau kalian baca biografinya Yap Tian Hin, nah dia itu rajin pelayanan loh, sampai dia udah gede tuh ya, rajin pelayanan sekolah minggu malah. Yap Tian Hin ini, dia pengacara yang jujur sekali. Dia Kristen, jujur sekali. Jadi sampai dia bilang kalau misalnya kasusnya itu, misalnya katakanlah koruptor datang sama dia tolak kasusnya. Kalau bagi dia si koruptor itu nggak bisa menang gitu. Nah andai kata dia ambil, dia bilang yang bisa saya lakuin, gua kurangin hukuman lu, gitu katanya. Tapi lu tetap dihukum, kenapa ya? Ya berdasarkan kasusnya, jujur nih orang, keren. Yang kedua ini tahu nggak siapa? Johannes Lemena, tahu nggak? Pernah dengar? Lemena Institute, pernah dengar? Enggak. Johannes Lemena ini Menteri Kesehatan dulu. Kalian tahu Puskesmas? Idenya dia. Kristen. Ini kalau kalian mau cari ya, coba cari buku biografi Soekarno by Cindy Adams. Coba cari, bisa diakses publik. Dalam kesaksiannya itu dibilang gini, Soekarno bilang Lemena ini, jujurnya kayak Yesus. Dia bilang gitu, bayangin, Soekarno bilang gitu sama dia. Sederhana dan dia jujur kayak Yesus katanya. Di biografinya Cindy Adams itu. Ini tahu nggak yang ketiga? Yohanes Latuharhari. Pernah dengar? Ada nama jalannya Latuharhari, betul? Yohanes Latuharhari itu yang ngomong dulu. Waktu pas pertama kali perumusan Pancasila itu ya, kan ada 7 kalimat yang awalnya ya. Kan pernah dengar isu itu? Pernah dengar? Ya kan? Atas syariat itu ya. Nah Latuharhari ini yang protes dulu. Yohanes Latuharhari. Yang ini tahu nggak? John Lee, tahu? Jadi pahlawan nasional sekarang, bisa googling.
Dia itu salah satu jasanya itu dulu ya, dia tentu seorang perwira militer yang berbakat, tapi salah satu yang keren dari dia itu selundupin Alkitab dulu sama senjata. Wah gitu ya, bayangin waktu perang dulu, dia selundupin itu pakai kapal. Nah ini tau nggak? Ini pendiri GKI waktu masih yang Chinese dulu. Apa ya rasanya, saya lupa namanya ya, rasanya, tapi ini pendirinya dulu, cek. Yang ini tahu? John Sung. Jadi kalau misalnya lihat kekristenan Tionghoa di Indonesia, minimal ada 2 jalur. Yang pertama, lupa namanya ini ya. Lalu satu lagi John Sung. Yang saya kan gereja Kalam Kudus, arusnya dari John Sung. Tapi ada satu arus lagi yang lain, gitu. Nah, maksud saya kenapa saya cerita ini semua? Teman-teman, orang-orang ini bagi saya, ya, tentu mereka punya kekurangan ya. Kalau kalian cari biografinya, mereka ada kekurangan. Mereka juga hamba Tuhan, katakanlah ada yang hamba Tuhan ya. Tapi juga ada yang politisi, ada yang menteri, ada yang birokrat gitu kan. Tapi bagi saya mereka tuh salah satu contoh ya, perwujudan manifestasi nyata bagaimana seseorang itu melawan dosa ya, tanda petik ya. Melawan neraka ya. Kalau memang neraka itu artinya nir Allah, ketiadaan Allah di dalam dunia, maka bagi saya orang-orang ini adalah salah satu contoh bagaimana menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia. Menyatakan keadilan, kebenaran misalnya, ya kan ya. Lalu misalnya berani menyatakan apa yang misalnya yang seharusnya dikatakan. Ini perwujudan kerajaan Allah begitu ya. Melawan neraka bagi saya. Kalau memang mau kita lihat gitu ya. Jadi gambaran terakhir ini saya pikir mungkin kalau mereka itu tokoh-tokoh sejarah yang sudah meninggal, berarti pertanyaannya mungkinkah sekarang tokoh-tokoh itu ada di kita sekalian ini? Pernah terpikir nggak kenapa kita harus sekolah? Pernah? Pernah nggak? Nah kalau gue dulu jawabnya gini, kenapa gue harus sekolah? Buat ngabisin uangnya bokap nyokap gue. Gitu ya. Bokap nyokap gue kan udah cari uang, nah uangnya buat diapain? Masa nggak dihabisin? Gitu ya, anak durhaka. Jangan diikutin ya, jangan diikutin. Tapi pernah terpikir nggak? Nah menurut saya, orang-orang ini tuh, John Sung itu punya PhD juga ya. Orang-orang ini tuh orang terdidik loh. Mereka tidak akan mendapat posisi ini kalau mereka tidak mengenyam pendidikan. Berarti kalian pernah terpikir nggak bahwa apa yang kalian lakukan sekarang itu bisa berdampak ke depannya? Saya nggak bahas di sini, tapi ada isu global warming ya, betul ya? Isu global warming itu diselesaikan dengan banyak hal loh. Nah di kekristenan misalnya yang saya tahu, ekoteologi ini lagi keren nih, wah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran dan keadilan? Bagi saya disitulah, jadi kalau misalnya surga dan neraka itu ada, neraka itu artinya nir Allah, apa yang bisa kita lakukan? Menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia. Lalu berikutnya, nah ini masih belum menjawab yang core-nya nih ya. Nah di sini sebelum masuk ke sini, nah sekarang saya mau masuk ke aplikasi pribadi ya, jadi tinggal sedikit lagi selesai. Nah jadi sekarang, misalnya tadi kan ada pertanyaan ya, kenapa saya nggak boleh ngelakuin cyberbullying? Nah menurut saya, salah satunya, kalau melihat surga dan neraka tadi ya, bukan supaya saya takut masuk neraka sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa saya jangan lakuin cyberbullying? Karena saya mau menghadirkan Allah dalam dunia ini justru. Atau misalnya kenapa saya nggak boleh menyontek misalnya. Menyontek itu kesannya sederhana ya. Tapi menyontek itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau kita membiasakan diri menyontek pada waktu SMA, ya saya yakin ya, nanti begitu kita kuliah atau apa, pasti kita ngambil lebih banyak sebenarnya. Korupsi kan akhirnya. Makanya kenapa saya nggak mau mencontek? Bukan karena saya takut masuk neraka menurut saya. Tapi karena saya mau menghadirkan Allah di dalam dunia ini. Dan terakhir misalnya, mengapa saya tidak keburu-buru pacaran? Wah ini kok bahasa pacaran gitu ya. Nah menurut saya pacaran itu ya perlu kesiapan mental ya. Betul ya. Ketika pacaran tidak siap mental, akhirnya putus, itu menyakiti kedua belah pihak, betul kan? Dan bukan cuma kedua belah pihak loh, keluarganya juga ikut tersakiti. Jadi daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya gitu ya, saya nggak mau pacaran cepat-cepat, kenapa? Biar saya nggak mau neraka, hidup saya harus terus, nggak mungkin. Usulan yang saya tawarkan sekarang, mungkin supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini mungkin. Nah, sebenarnya terakhir, nah ini ya, ini kayak ada satu gap yang besar ya. Jadi yang pertama, kalian pernah ada yang ngerasa takut masuk neraka nggak? Nah itu yang masih belum terjawab kan pertanyaannya ya. Waktu saya seumur kalian, saya juga punya perasaan takut neraka ya. Jadi setiap malam itu saya mimpi buruk loh. Mimpi buruk itu setiap malam saya ingat
kelas 4, kelas 5 itu tuh ketakutan tuh. Itu gara-gara saya nonton Trip from Hell itu gitu ya. Jadi gue takut ya, mati gue masuk neraka, gitu ya, stres gitu ya. Makanya buat mengingat itu ya, dan tentu sekarang masalah itu udah selesai bagi saya, udah nggak terlalu takut dan saya udah bisa menemukan lah kira-kira ya. Ketakutan itu bukan jadi satu hal yang menakutkan bagi saya, makanya saya tuh di email saya yang sekarang jarang saya pakai namanya Tartarus in my dream gitu ya. Itu buat mengingat itu. Tartarus itu kalau di perjanjian baru ya, PB, yang di 2 Petrus tadi, itu nama nerakanya itu bukan pakai Hades, tapi Tartarus. Ini dari mitologi Yunani, tau ya? Ada yang suka nonton ini nggak? Film Titan gitu kan, tempat dikurung gitu ya. Nah, salah satu hal yang membuat saya lebih tenang adalah sebenarnya waktu baca ini ya, C.S. Lewis ini ya. Dia bilang begini, saya ingin menyatakan bahwa setiap kali kita membuat keputusan, kita sejatinya sedang mengambil suatu bagian penting dalam diri kita. Bagian dalam diri sebagai dampak dari pilihan kita. Ini terjemahan bebas saya ya. Menemukan perubahan dan siapa diri kita. Melihat seluruh kehidupan kita berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kehidupan kita menuntun diri untuk menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Yang pertama merupakan makhluk yang harmonis dengan Allah, sesama dan juga makhluk hidup lain. Untuk menjadi makhluk yang demikian adalah surga katanya. Ada sukacita, kedamaian, dan pengetahuan dan kekuatan. Untuk menjadi makhluk neraka berarti kegilaan, kengerian, kebiadaban. Dan setiap dari kita sedang berproses untuk menjadi salah satunya. Nah poinnya gini, C.S. Lewis itu bilangnya gini, kadang-kadang sekarang kalau kita punya ketakutan itu, berarti kan kita membayangkan yang nanti nerakanya. Betul nggak? Aduh, gue masuk nerakanya nanti. C.S. Lewis membalik pertanyaannya. Dia bilang, daripada berpikir yang nanti, mari kita berpikir yang sekarang. Nah dia bikin satu quote ini, bagian ini kalau kita baca berikutnya ya, dia bilang lucu, dia bilang, jangan-jangan orang yang ke neraka itu memang orang yang secara sadar pilih neraka. Misalnya ya, kalian tahu nggak ada orang yang jahatnya luar biasa? Pernah ketemu yang begitu? Pernah nggak? Gak tau kenapa tuh ya, dia jahat bener, gak tau gimana lah, itu dilahirin jahat kayak gitu ya, pokoknya jahat deh. Tapi dia secara sadar tuh ngejahatin orang, misalnya gitu kan. Nah, C.S. Lewis tuh bilang maksudnya, jangan-jangan neraka itu memang akhirnya jadi proses berkepanjangan dalam kehidupan kita, begitu. Kalau seseorang itu milih jahat terus begitu ya, ya akhirnya neraka gitu. Jahat itu artinya apa sih? Absence of God kan. Berarti dia memang di dunia ini dengan sengaja memilih hidup tanpa Allah, begitu. Jadi jangan kaget kalau itu ke neraka tuh misalnya. Nah contoh sederhananya ya, terus kalau orang yang berusaha untuk hidup kudus, benar begitu ya, kan berarti menghadirkan Allah ya, betul ya. Pengen bersama dengan Allah. Kalau orang itu konsisten terus melakukan itu, ya ujungnya sih harusnya sih ke surga juga gitu. Nangkap ya? Ada cicipan surgawi dulu, cicipan neraka juga ada gitu. Nah ini mungkin agak tricky ya, agak tricky. Misalnya di sini yang kadang-kadang saya berpikir, saya dulu suka bercanda sama teman saya ya. Nah jangan-jangan nanti kalau lu lihat gue ya, baik pelayanan, jangan heran loh, jangan-jangan gue masuk neraka. Kenapa maksudnya? Jadi kelihatan saya baik, begitu kan, kesannya baik, tapi ternyata hatinya jahat gitu, nangkap ya? Dan hati yang terbiasa kemunafikan itu justru itu yang akhirnya berujung pada situ gitu. Jadi poin yang saya pengen bilang, teman-teman, mungkin hal yang paling penting bukan takut kepada nerakanya, tapi mari melakukan sesuatu untuk menghadirkan kerajaan Allah ini dalam dunia. Maka, gitu ya, proses inilah yang akan membawa kita ke surga. Gitu ya. Gitu ya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dia memberikan kita hikmat, memberikan kepada kita kekuatan, supaya kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Tuhan memberikan kita kekuatan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Sempurna, kami terus menggumulkan kehidupan kami di hadapan Tuhan hari demi hari. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk melawan, tanda petik, neraka. Kiranya kami bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami bisa mendapatkan kekuatan untuk menjalankan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga surga itu sejatinya bukan hanya di sana nanti, di mana kami secara final bertemu dengan Allah, tapi kami juga bisa menghadirkan surga itu di sini. Dan kiranya Tuhan juga menjauhkan dari kami neraka-neraka yang bisa kami buat bagi orang lain. Tuhan memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan janji baptis kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat, tapi sebelum itu aku meminta kalian untuk menyiapkan posisi terbaik kalian untuk berdoa kepada Tuhan. Dan untuk pokok doa hari ini kita ada mendoakan untuk negara, Natal, dan juga Camp KTB. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan-Mu pada hari ini. Kami dapat beribadah lagi hari Minggu ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan, negara kita ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk segala pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang sudah dipilih ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang dipilih tersebut untuk memimpin negara kami dalam segala aspek ya Tuhan, supaya negara ini dapat menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya untuk yang berulang tahun di Januari sampai Juni, aku mau minta kalian untuk mendoakan ibadah Natal yang akan diselenggarakan Desember nanti. Berdoa untuk segala persiapan yang sudah dilakukan oleh para panitia dan juga segala rancangan-rancangan yang sudah mereka buat ya Tuhan. Selanjutnya untuk yang berulang tahun dari Juli sampai Desember, aku mau minta kalian untuk berdoa Camp KTB ya Tuhan, supaya segala acara yang akan dipersiapkan nanti di bulan Desember juga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan dapat merangkul anak KTB dan pembimbing KTB ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Kiranya itu saja ya Tuhan pokok doa yang kami naikkan ya Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk segala orang-orang yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan, supaya mereka dapat melewati pergumulan mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang-orang yang sedang berulang tahun di bulan ini atau di minggu-minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Kau tambahkan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Berkatilah ibadah ini dari pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih persembahan kita nih. Hari ini kita ada ayat persembahan dari Imamat 19 ayat 5. Nah, udah. Kita akan membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sebelumnya ada yang belum dapat amplop, silakan angkat tangan. Oke, ya. Cici Koko di belakang boleh bantu, ada yang belum dapat amplop. Teman-teman angkat tangannya tinggi-tinggi ya, nggak kelihatan. Ya, soalnya. tinggi-tinggi. Iya. Gak usah berdiri, angkat tangan aja. Nah, persembahan kita tuh hari ini ada 2 ya guys. Persembahan mingguan tuh yang ini. Kelihatan apa kurang gede? Nah, yang ini. Kalau yang ini tuh persembahan untuk gereja kita guys. Ya, persembahan bangunan. Upgrade gereja. Ya, yang merah atau yang hijau ya, bebas. Kalian dapatnya apa? Tapi Biru ya? iya, nggak tahu ya apa itu. Tapi kita ada persembahan pembangunan gereja gitu. Tapi yang kalau mau transfer gimana, Fis? Kalau yang mau transfer itu buat yang upgrade gereja, kesempatan Bangunan ya. ya maaf Inggris saya jelek. Lanjut. Ya, jadi kayak 3 angka di belakang kan nolnya 3. Nah, nol yang paling belakang tuh diganti jadi 7 guys. Iya. Misalnya 50.000 mau dikirimnya, tambah 50.000 7 belakangnya gitu. Ya, 50 juta juga nggak apa-apa, lebih baik. Wah, lebih cepat dong kita ya. 50 miliar gitu yang baik. Oke, teman-teman udah dapat semua. Kita mau beri persembahan kita mau ambil angkat pujiannya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang sudah memberikan persembahan aku ucapkan karunia baik semua. Semua dan segala
Tuhan, terima kasih atas ibadah pada hari ini. Terima kasih juga untuk sedikit uang yang kami miliki dan dengan persembahan ini kami berikan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan persembahan ini bisa digunakan dengan sebijaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk lagi. Oke. Ya, hari ini temanya cukup menarik ya teman-teman ya. Surga dan neraka. Nggak ada Grand Indonesia sayangnya ya. Kalau ada Grand Indonesia saya mau masuk soalnya. Nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk neraka. Nggak mau masuk neraka mah. Aduh. Nggak mau masuk neraka maksudnya ya. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin surga dan neraka itu rasanya kita kayak udah mau mati gak sih? Kayak ngomongin wahyu. Iya. Soalnya beberapa hari lalu aku di mobil ya ada Selin, ada Alinda. Kemarin aku ditanya tuh sama Darren kan. Nih Yos lu kalau mau hidup mau sampai umur berapa lama? Terus aku jawab 50 tahun. Terus aku bingung mereka kenapa kaget. Hah kenapa gitu. Aku merasa 50 tahun itu udah berasa lama banget gitu ya. Kayak kok ada orang mau hidup di atas lama-lama gitu. Mau 60, 70 kayak 50 tahun aja udah berasa lama banget gitu. Ya terus aku kayak waduh emang terus mereka udah kayak aduh cepet-cepet tobat nih Yos gitu. Cepet-cepet nikah biar masih bisa ngeliat anak gua gitu nanti ya. Kalau gua nikah yang umur 30 terus gua mati yang umur 50 gila gua nggak bisa ngeliat anak gua nanti atau gimana gitu ya. Iya. Iya tapi bukan itu poinnya yang aku pengen bilang. Iya kenapa kalau kita ngomongin surga dan neraka tuh rasanya kita kayak udah di ambang-ambang kematian gitu ya. Kan kita juga nggak tahu nih turun dari tangga nanti spleset meninggal gitu ya. Makanya kalian harus berbaik hati gitu sama orang-orang. Ya, tadi kita udah bahas surga dan neraka. Mungkin beberapa poin singkat yang aku pengen ambil di sini. Kita juga harus punya iman biar kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita gitu ya. Kita seringkali ngelihat ketidakadilan di sekeliling kita gitu ya. Contohnya nih mungkin banyak akhir-akhirnya aku banyak banget ngelihat orang yang mungkin dapat pelecehan mungkin dari pendetanya, keluarganya, ayahnya, siapapun kakaknya itu kan. Tapi mungkin di tengah ketidakadilan itu korban tersebut itu nggak berani speak up gitu ya. Makanya teman-teman aku selalu bilang ke teman-teman yang lain, teman-teman remaja ya. Kita harus bisa menjadi teman buat orang lain gitu ya karena kita nggak tahu nih apa yang sedang mereka lalui gitu biar kita bisa membantu mereka gitu walaupun dunia ini tuh kejam banget ya aku tuh kayak aduh kalau ngomongin kejahatan di dunia itu nggak selesai gitu ya aku juga walaupun cewek sering banget takut misalnya pulang malam sendiri aku juga takut gitu misalnya tengah jalan gue diculik gitu ya mata gue dilepas gitu iya kan itu serem banget itu kan tapi kan itu nggak menutup kemungkinan gitu ya itu kan pasti banyak banget di tengah-tengah kehidupan kita gitu aku pernah suatu kali main ke penjara kalian ada yang pernah ke penjara nggak gitu mungkin kalau yang kalian lihat penjara itu bayangannya di sel gitu ya tapi karena aku udah pernah main ke penjara nih penjara itu bayangannya kayak sekolah gitu ya sekolah yang gede banget ada kamar-kamar terus nanti teman-teman semua yang pengen ngunjungin orang-orang yang di penjara tuh dikumpulnya di lapangan gitu ya. Terus bebas juga nggak diborgol gitu. Itu tuh bener-bener literally bebas. Kalian mau ke perpustakaannya juga bisa, mau kemana-mana bisa gitu ya. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, ke penjara ya. Iya. Di situ tuh kasusnya lumayan parah. Aku kan otomatis penjara isinya orang-orang kriminal kan. Aku nanya nih, ini orang kejahatannya ngapain? Oh, dia mutilasi anaknya gitu-gitu. Dijadiin sop guys, anaknya masih bayi, dimutilasi, dijadiin sop. Kalian bayangin coba, kalian nih utuh begini nih, terus mama kalian benci sama kalian dimutilasi, dipotong, dijadiin sop wortel gitu ya. Ada wortelnya gitu. Kalian bayangin gitu. Nah tapi yang aku mau bilang di sini kita harus mendatangkan sukacita buat orang lain gitu ya. Karena aku juga percaya Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Dia tahu orang-orang yang harus dihukum dan harus kita bantu gitu ya. Nah
aku juga daripada kita takut sama neraka, takut sama kematian dan lain-lain, aku pengen kita semua remaja Kristen, orang-orang beriman, kita daripada takut sama neraka, mendingan kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, biar kita juga bisa memberikan sukacita ke orang-orang tersebut gitu ya. Kalau kamu gimana, Fis? Saya kayaknya mendapatkan film-film baru yang menarik. Wah, keren ya. Gak usah. Oh, filmnya Resident Evil nanti yang ditonton. Tapi saya tidak tertarik dengan bukunya. Ya yang saya dapat sih hari ini kayak bener sih, kita tuh kalau masuk neraka atau surga itu pilihan gitu. Jadi kita harus dengan bijak melakukan yang kayak yang baik-baik, yang jahat kayak dikurangin aja lah. Kalau Jangan hilang kan lakukan nggak malah. bisa. Ya, Terus apa lagi ya? Udah sih gitu aja. Oke, iya. Jadi intinya teman-teman, kita udah pelajari juga nih teman-teman betapa dahsyatnya jika kita melakukan dosa. Jadi daripada kita melakukan dosa, kita coba menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Nah, maka dari itu teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semua buat ambil tekad kita. Kita mau sama-sama bertumbuh menjadi remaja yang boleh menopang satu sama lain ke arah yang benar, jangan ke arah yang salah. Yuk teman-teman, kita mau terus bertumbuh bersama. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, tunjuk kasih dan karunia. Panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri semuanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, ujung kasih dan karunia. Gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia.
Wahyu 22 ayat 11 bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat yang ke-12, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kiranya Allah Bapa Sang Sumber Hikmat memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan, pelukannya membuat kita bisa terus yakin, terus berjalan dalam dunia yang begitu kejam ini. Dan kira kita terus diingatkan bahwa Kristus yang adalah teladan daripada kita, pernah menjalani kehidupan di dunia ini, dan dia pun bersama dengan kita lewat sang nafas itu, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kita hikmat, kekuatan untuk menjalani kehidupan. Allah Tritunggal memampukan kita untuk menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan kiranya kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bertumbuh Bersama sekali lagi. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, untuk tembok yang merintangi, berjalan. Mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Teman-teman, bersilakan untuk duduk dan bersatu teduh.